Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian, dan kali ini tema renungan kita adalah Injil adalah kekuatan Allah. Diambil dari Roma 1 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya." Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di sini ada kata Injil. Kata Injil ini kalau dalam bahasa aslinya menggunakan kata Evangelion, atau kalau sering kali kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kabar baik atau gospel dalam bahasa Inggris. Nah, tetapi ternyata kata Evangelion ternyata bukan hanya sekedar berita baik, kabar baik, namun ternyata dia memiliki arti yang lebih dalam dari itu, yaitu sesuatu kabar yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Too good to be true. Nah, kenapa menjadi terlalu baik untuk menjadi suatu kenyataan? Karena begini, karena berita Injil adalah berita tentang keselamatan yang bisa didapat dengan cuma-cuma, yaitu karena kasih karunia lewat Yesus Kristus yang rela mati mengorbankan dirinya untuk menebus setiap kita orang yang mau percaya kepadanya. Ini menjadi menarik kenapa tadi ada istilah too good to be true. Nah, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka tidak akan mudah percaya berita ini. Kenapa? Karena mereka sudah membangun kehidupan keagamaan mereka dengan begitu rupa. Mereka berpikir bahwa kehidupan keagamaan yang mereka bangun dapat menyelamatkan hidup mereka. Namun pada akhirnya mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena mereka menolak untuk menerima Injil. Ini adalah respon yang pertama ketika orang mendengar Injil. Ada orang yang berespon menolak. Kenapa? Karena dia berpikir perbuatan baiknya bisa menyelamatkan hidupnya. Padahal itu tidak mungkin. Nah, namun ternyata ada orang yang punya respon yang berbeda. Ini adalah tipe kedua, yaitu adalah orang-orang yang mau percaya akan diselamatkan. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Nah, ini menarik. Orang-orang yang tipe kedua ini adalah orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatan manusianya, kebaikan yang sudah ia lakukan, atau mungkin kesalehan hidup beragama mereka untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi mereka percaya kepada Injil sehingga mereka diselamatkan oleh karena percayanya itu kepada Injil. Namun sayangnya dalam perjalanan hidup seseorang, ketika orang-orang yang menerima Injil itu, ternyata ada juga orang-orang yang pada akhirnya menjadi tipe yang ketiga, yaitu orang-orang yang tidak lagi menghargai Injil. Sehingga mereka berpikir ketika mereka sudah menerima Injil, mereka akhirnya malah hidup sembarangan, tidak hidup dalam Injil, tidak hidup dalam kebenaran, namun mereka menyia-nyiakan berita Injil dan keselamatan itu. Ada orang-orang tertentu yang pada akhirnya mulai meninggalkan imannya. Ada orang-orang yang tertentu yang tadinya sudah percaya dan menerima Yesus, namun pada akhirnya mereka malah kembali hidup dalam dosa. Kenapa? Karena mereka berpikir, toh saya dapat gratis kok, saya tidak perlu menghargainya. Itu juga salah. Nah, dari tiga tipe orang-orang yang mendapatkan kabar baik Injil itu tadi, ternyata ada tiga tipe. Yang pertama adalah orang-orang yang menolak, mereka tidak mau percaya kepada Injil. Nah, yang kedua adalah mereka yang menerima dan percaya dan hidup di dalam Injil. Dan yang ketiga, ternyata ada orang-orang yang tadinya sudah menerima Injil, namun mereka memilih hidup dengan sembarangan dan pada akhirnya mereka mengingkari kekuatan Injil itu. Nah, dari tiga kategori orang tadi, saya harapkan Bapak Ibu adalah orang yang kedua, yaitu orang yang percaya dan menerimanya dan hidup di dalam Injil itu. Karena dengan demikian, bukan hanya Anda mendapatkan keselamatan, namun Anda mengerjakan keselamatan itu dengan hidup dalam Injil itu. Tuhan Yesus memberkati.